Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk bekerja di antara kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh membaca firman Tuhan, mempercakapkannya, dan kehidupan kami pun boleh dilanda oleh kuasa Tuhan yang memang nyata di dalam kitab suci kami. Mohon Tuhan berkenan untuk memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami pimpinan, memberikan kepada kami firman, karena kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah belaka, yang mungkin bisa menyenangkan kami kalau cocok, atau mungkin bisa mengesalkan kami kalau tidak cocok. Mohon Tuhan berkenan untuk karuniakan kepada kami firman-Mu. Di antara kami mungkin ada yang suka atau tidak suka, tapi kami dikuasai oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita masih akan bersama-sama membicarakan tentang masa era pasca pembuangan. Ini adalah satu buah masa di mana bangsa Israel dan Yehuda sudah melakukan dosa yang besar kepada Tuhan, lalu Tuhan pukul mereka keluar dari tanah Yudea. Mereka terserak-serak, salah satu yang paling utama mereka itu dibuang di tanah Babel. Tapi setelah itu Babel dijatuhkan oleh Persia, dikalahkan oleh Persia, dan maka Raja Persia suruh mereka pulang ke dalam tanah Yudea. Ini adalah masa di mana mereka sudah pulang dari tanah Yudea. Itu adalah masa yang kita sedang bicarakan di dalam mimbar ini, saudara. Namun, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat cerita yang mana ceritanya itu sebelum hal itu terjadi, tetapi catatan sejarahnya adalah catatan sejarah setelah itu terjadi. Mari kita bersama-sama melihat dari 1 Tawarikh pasal yang keempat. Kita akan membaca secara bersama-sama 2 ayat, saudara. Ini adalah ayat yang sangat terkenal di dalam gereja tertentu dan sangat tidak terkenal di dalam gereja yang lain. Nah ini ya, polarizing, saudara. Di dalam gereja ternyata ada ayat-ayat yang polarizing juga, saudara. Sangat terkenal di dalam gereja-gereja tertentu, tapi sangat diabaikan di dalam gereja-gereja yang lain. Gereja kita termasuk yang mengabaikan, saudara. Mari kita sama-sama lihat, saudara. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan ayat yang 10. Kita baca bersama-sama saja. Ini hanya ada 2 ayat 9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira sebagian besar di antara kita itu tidak pernah tahu ya, kenapa kok akhirnya saya itu bisa jadi hamba Tuhan. Sejak saya kecil sampai usia 20-an, saudara, gak pernah terbesit sedikit pun, saudara ya, saya untuk jadi hamba Tuhan. Dan tentu saja di antara kawan-kawan dan keluarga dan saudara dan kolega yang kenal saya juga nggak akan ada sedikit pun yang terbersit orang ini bisa jadi hamba Tuhan. Sampai sekarang pun, saudara, kalau masih ketemu dengan teman SD atau teman SMP yang tahu, saya jadi pendeta. Kadang-kadang mereka dengan bercanda mengatakan, apa kabar Pak Pendeta? Gitu, saudara ya. Bukan dengan hormat, saudara, tapi dengan lucu-lucuan. Wah, jadi pendeta dia sekarang. Heran juga yang kayak gitu kok bisa jadi pendeta. Nah, saudara, ada hal tertentu, saudara, yang akhirnya menjadi satu hal yang paling decisive, yang membuat saya itu akhirnya memutuskan untuk oke, saya mau menjadi hamba Tuhan, saudara. Nah, saya tidak mau menceritakan itu, saudara, tetapi saudara, ketika saya menceritakan itu, kalau saya menceritakannya, maka cerita saya ini disebut sebagai satu buah etiologi. Apa itu etiologi? Etiologi itu adalah satu buah cerita yang menjelaskan kenapa sesuatu itu bisa menjadi sesuatu itu. Saudara sudah mengenal saya sebagai seorang pendeta, dan pendeta yang modelnya kayak gini, gitu ya, saudara ya. Saudara tahu saya adalah pendeta, dan saudara sudah tahu kenal saya bahwa saya adalah pendeta yang modelnya kayak gini ini, saudara. Nah, tapi saudara tidak tahu bagaimana pendeta ini bisa menjadi pendeta yang kayak gini. Kenapa kok model orang kayak gini jadi pendeta, begitu, saudara? Dan kenapa pendetanya kok kayak gini, saudara? Saudara nggak tahu ceritanya. Dan ketika saya ceritakan gini loh ceritanya, dulu itu begini-begini, saya ketemu dengan ini, maka saya memutuskan untuk ini. Nah, ceritanya itu disebut sebagai etiologi. Di dalam kitab suci kita, saudara, cukup banyak bagian-bagian kitab suci kita ya yang memuat tulisan-tulisan yang bersifat etiologi. Battle misalkan, ada ceritanya kenapa kok Battle dikasih nama Battle. Esau atau Edom, ada ceritanya kenapa kok Edom itu disebut sebagai Edom. Edom itu kan artinya merah, saudara. Kenapa kok ada satu buah bangsa yang disebut sebagai bangsa merah? Jawabannya ada ceritanya. Ceritanya adalah suatu kali Esau itu pergi berburu, lalu
Yakub memasak sop kacang yang merah itu. Lalu Esau mengatakan, aduh, saudara kasih saya, yang merah-merah itu kasih saya. Maka dia menjual hak kesulungannya demi yang merah-merah itu. Oleh karena itu bangsanya nanti dikenal sebagai bangsa merah atau Edom. Itu namanya adalah etiologi, saudara. Satu buah cerita yang memberikan kepada kita penjelasan kenapa kok sesuatu itu menjadi sesuatu. Dalam bagian Alkitab yang kita baca, tadi kita melihat saudara ya, ada catatan seperti ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes itu diberi nama ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Di dalam LAI saudara ini enggak terlalu terdengar saudara ya, tetapi di dalam bahasa Ibraninya ini terdengar. Dalam bahasa Ibrani itu seringkali kitab suci kita itu memakai permainan kata atau wordplay. Jadi terdengarnya itu antara Yabes dengan sakit itu mirip. Cuma dalam bahasa Indonesia kan jauh ya. Yabes, sakit, jauh. Dalam bahasa Ibraninya itu mirip, saudara. Artinya sih nggak deket ya, tetapi fonetiknya, disuarakannya, bebunyiannya itu deket. Kayak beginilah saudara. Suatu kali pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, menasihati kepada anak-anak muda. Hei anak-anak muda, kalian kalau pacaran putus, jangan jadi gila, tapi lagi. Nah begitu saudara. Itu namanya wordplay, permainan kata. Gila sama lagi itu jauh banget. Gila sama lagi itu jauh banget. Tetapi secara kedengaran itu ada permainan kata nih saudara. Jangan gila tapi lagi. Begitu saudara ya. Ya kurang lebih seperti itu saudara. Itu namanya wordplay saudara. Jadi saudara di dalam bagian ini kita mendapatkan penjelasan. Kenapa kok Yabes itu dikasih nama Yabes. Karena apa? Karena sakit. Yabes itu terdengaran di dalam telinga itu mirip dengan kata sakit. Painful. Orang tuanya mengatakan, aduh aku begitu sakit gitu ya. Sehingga ibunya mengatakan, nama Yabes diberi ibunya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes dikasih nama Yabes karena pada waktu melahirkan ibunya merasa sakit. Dan saudara kalau bertanya, kenapa kok ada cerita ini? Saudara pernah tanya enggak? Saudara kalau kita misalkan membaca kitab 1 Tawarikh yang memang sebagian besar di antara kita kurang terlalu memfavoritkan ya. Itu saudara mau enggak mau akan bertanya loh. Saya coba bacakan sedikit ya. Anda akan tahu bahwa cerita ini cerita yang tiba-tiba keluar jalur. Saya coba bacakan ya. Secara lebih luas saja. Masih dalam 1 Tawarikh pasal 4. Saya coba bacakan misalkan tadi kan ayat 9-10 ya. Saya coba perpanjang ya dari 8 atau dari 7 sampai 12. Dari 7 sampai 12 saya coba perpanjang. 1 Tawarikh yang sama. 1 Tawarikh pasal 4. Tadi 9-10 saya baca ini sekarang sedikit diperpanjang ayat 7 sampai 12. Lihat ya. Anak-anak Hela ialah Zeret, Yesohar, dan Etnan. Kos memperanakkan Anub, Hazobeba, dan kaum-kaum Ahare bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir. Dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakkan Bet Rafa, Paesah, Paseah, dan Tehina, Bapak Irnahas. Itulah orang-orang Reka. Sudah melihat kan, keluar jalur kan ya. Sebelumnya itu ngomongin silsilah. Hanya di dalam ayat 9-10 tiba-tiba keluar jalur saudara. Maka kita mesti perhatikan, kenapa kok tiba-tiba di dalam bagian itu ada etiologi kayak gini. Ada cerita tentang painful, tentang sakit. Kenapa saudara? Karena simpelnya, orang-orang yang baru saja pulang dari pembuangan, sekali lagi ya, ini adalah teks yang ditulis untuk mereka yang baru saja pulang dari pembuangan. Orang-orang yang baru pulang dari pembuangan itu relate ketika membaca. Kenapa? Karena mereka juga merasa sakit. Orang-orang pulang dari pembuangan itu merasa painful, saudara. Sedikit menyeleweng, saudara. Lucunya ya, saudara. Doa Yabes, cerita tentang Yabes ini ya, saat ini juga dihayati secara agak painful loh, saudara. Saya percaya saudara, Yabes itu ya, di sorga. Sekarang kalau ada sedikit painful, dia akan merasa sakit juga saudara, Yabes di sorga. Kenapa saudara? Karena doanya dia banyak disalah mengerti saudara. Doa Yabes ini agak kasihan saudara. Sudah hidupnya painful, mamanya kasih nama dia painful, sudah gitu dia sudah masuk sorga sekarang saudara ya, sudah di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang ini saudara, dia masih merasa painful juga. Kenapa saudara? Karena doanya disalah mengerti. Disalah mengerti oleh siapa? Disalah mengerti oleh hampir semua tradisi Kristen, saudara.
Unik ya saudara ya. Saya berbicara di dalam generalisasi ya saudara. Jadi ini tidak sampai betul-betul mendalam ya, tapi generalisasi saudara. Orang-orang Protestan, orang-orang Reform, orang-orang Injili biasanya tidak terlalu akrab dengan doa Yabes ini. Ya enggak? Saudara siapa di sini sangat akrab dengan doa Yabes? Saya rutin Pak mendoakan doa Yabes. Siapa saudara? Kalau ada, Anda pasti berasal dari gereja-gereja sebaliknya, saudara. Entah itu gereja Pentakosta, gereja karismatik, generalisasi saja, saudara. Ini di dalam gereja tertentu sangat terkenal. Di dalam gereja seperti kita sangat tidak terkenal, saudara. Bahkan ada lagunya. Saudara tahu nggak lagunya ini, saudara? Saya kan beberapa kali ngisi, saudara, di dalam persekutuan mahasiswa, beberapa kali pernah ngisi di dalam ibadah-ibadah. Ya, ini ya, di luar GRI, saudara. Kadang-kadang ya lagu ini bahkan dijadikan lagu doa berkat. Saya kemarin sudah latihan, saudara, tapi terus setelah itu lupa lagi, saudara, karena memang secara tradisional enggak ini ya, saudara. Kiranya Tuhan memberkati aku, terus gimana, saudara, dan melimpahkan daerah-daerahku bersama. Itu doa berkat, saudara. Kalau kita doa berkatnya kan doksologi, saudara. Nah, itu doa berkatnya seperti itu, saudara. Beberapa kali, saudara, pernah ngisi di dalam PDO, di mana persekutuan pekerja-pekerja, PT-PT, saudara. Sebelum menutup doanya ini, saudara, doa Yabes, saudara. Terkenal sekali. Tapi di sisi yang lain bagi kita kurang terkenal. Kenapa saudara? Karena kita sama-sama secara keliru menganggapnya punya vibes. Punya punya nuansa teologi kemakmuran. Ini loh, mintanya apa? Mintanya kemakmuran. Mintanya Tuhan memberkati aku, memperluas daerahku, doa minta properti, saudara. Ngerti aja tahun abad 20 itu properti itu nilainya menanjak, saudara. Ngerti aja loh ini, saudara. Minta properti, minta tanahnya diperluas, saudara. Nah saudara, jadi saudara, di dalam gereja-gereja tertentu doa ini sangat terkenal secara keliru. Tapi di dalam gereja kita juga doa ini jadi kurang terkenal secara keliru juga, saudara. Apalagi saudara, sangat ngaconya ya, kita kadang-kadang gitu ya, membuat kompetisi antara doa-doa yang ada di dalam Alkitab. Dan tentu saja doa Yabes termasuk salah satu yang paling bawah, saudara. Doa yang top levelnya GRI apa saudara? Doa Bapak kami, bukan cuma doa Bapak kami versi Matius. Nah itu saudara, itu top level saudara. Doa Bapak kami versi Lukas mungkin yang kedua saudara. Harap sedikit bertobat, beberapa waktu yang lalu Pak Hendri sudah sempat mengkhotbahkan saudara. Jadi jangan dikompetisikan ya. Saudara, kita tidak boleh mengkompetisikan doa Bapak kami Matius dengan doa Bapak kami Lukas. Tapi juga nggak boleh loh mengkompetisikan antara doa Bapak kami dengan doa Yabes atau dengan doa yang lain. Seolah-olah doa Bapak kami itu doa diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Yabes, doa egois. Doa teologi sukses. Saudara, dua-duanya ada dalam Alkitab kok saudara. Ini yang ngaco, saudara. Ini ngaconya, saudara. Kadang-kadang ya, kita itu menyortir bagian Alkitab yang disesuaikan dengan teologi kita. Teologi kita kan bukan teologi pemakmuran. Jadi kalau doa yang ada bau-bau teologi kemakmuran, nggak mau saya. Ini doanya bau teologi kemakmuran. Kita bisa menyortir Alkitab untuk teologi kita. Kan kebalik, saudara. Saudara, sekali lagi ya, jika di dalam Alkitab kita diajarkan teologi sukses, kita harus ikut teologi sukses. Jika di dalam Alkitab kita diajarkan teologi kemakmuran, kita harus ikut teologi kemakmuran. Tapi sekali lagi ya, jika diajarkan, which saya percaya enggak. Saya percaya Alkitab kita enggak mengajarkan. Alkitab kita tidak mengajarkan teologi sukses, tetapi Alkitab kita mengajarkan doa Yabes. So, doa Yabes ini sudah perlu untuk menjadi doa kita juga. Cuman isinya apa sebetulnya? Kalau tidak mengajarkan teologi sukses, tidak mengajarkan teologi kemakmuran, jadi doa Yabes ini sebetulnya isinya apa? Untuk kita tahu isinya apa, saudara, kita perlu mengenal sedikit, saudara. Doa ini di dalam konteksnya seperti apa, saudara. Pertama, doa ini dicatat di dalam kitab Tawarikh. Tadi kita sudah lihat, saudara, dicatat di dalam kitab Tawarikh. Tadi teks yang kita buka kan Tawarikh, saudara. Tawarikh itu kitab apa sih? Sejarah. Saya tadi pengen cari bahasa Indonesia yang agak lumayan wajar di dalam telinga kita itu. Tawarikh itu kan kelihatannya kayak apa sih itu ya, Tawarikh. Tawarikh itu apa sih dia? Chronicles itu mungkin riwayat dulu sudah, riwayat atau sejarah sudah. Kalau bahasa Inggrisnya kan chronicles sudah, chronicles. Itu di dalam bahasa Inggris itu lumayan standar sudah. Tawarikh itu kayak apa ya? Ini kata yang tidak pernah diucapkan sehari-hari sudah, selain daripada Anda baca Alkitab sudah. Tawarikh itu kurang lebih ya sejarah lah sudah. Sejarah atau hikayat atau apa ya? Riwayat lah sudah, cerita. Isinya adalah sejarah. Jadi saudara, kitab Tawarikh ini adalah satu buah kitab sejarah yang mencatat sejarah pembentukan umat Tuhan mulai dari zaman Adam sampai kepada Israel pulang dari pembuangan. Jauh sekali saudara. Dari zaman Adam sampai Israel pulang dari pembuangan. Kalau saudara cari padanannya kitab-kitab lain di dalam Alkitab kita, itu ada 12 kitab saudara, yang akhirnya mencakup keseluruhan sejarah ini saudara. Kitab-kitab apa saja saudara? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Torah, saudara.
Ini kan mencatat mulai Adam sampai zaman Bapak leluhur, ya, Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Israel itu di Mesir, sampai Israel keluar dari Mesir, sampai Israel di ujung tanah Kanaanan. Betul ya? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu adalah ujungnya sampai sudah Musa itu sudah di Pisga, sudah ya. Israel itu sudah ada di Transjordan, di penghujung menyeberangi sungai Yordan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah itu Yosua itu menceritakan ketika Israel akhirnya menyeberangi sungai Yordan, lalu membagi-bagi seluruh barat Jordan, Cisjordan itu kepada suku-suku Israel, sudah. Yosua. Setelah itu hakim-hakim. Di dalam hakim-hakim kita mendapatkan cerita Israel yang sudah diam di dalam tanah Kanaan lalu dipimpin oleh para hakim. Setelah itu ada Rut. Rut adalah satu buah cerita kecil sudah yang menceritakan tentang nenek moyangnya Daud. Lalu setelah itu sudah ada kitab 1 dan 2 Samuel, di mana Israel yang tadinya dipimpin oleh para hakim mulai dipimpin oleh raja. Raja Saul, Raja Ishiboset, dan Raja Daud. Setelah zaman Raja Daud meninggal, mulai bergeser lagi sudah. Salomo dan keturunannya sampai pecahnya kerajaan, sampai Israel itu mengalami pembuangan. Itu dalam 1 dan 2 raja-raja. Bayangkan saudara ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada lagunya saudara ya. Yosua, setelah itu apa saudara ya? Hakim-hakim, Rut, 1, 2 Samuel, 1 dan 2 raja-raja. 12 kitab. Nanti hitung lagi lah saudara ya, kalau ada yang kelewatan. Tapi kira-kira 12 kitab saudara. 12 kitab itu ternyata periode sejarahnya dicakup hanya dengan 2 kitab. Di dalam 1 dan 2 Tawarikh. 1 Tawarikh dibuka dengan kata Adam, gitu sudah, silsilah sudah. Mulai Adam sampai Israel pulang dari pembuangan. Jadi sudah, 1 dan 2 Tawarikh adalah kitab sejarah versi sangat abridged. Enak ya sudah ya. Kalau saudara, aduh saya males lah baca cerita sejarah panjang-panjang Pak, 12 kitab, aduh panjang banget ya. Mulai Kejadian sampai 2 raja-raja. Ya wis, baca Tawarikh saja, 1 dan 2 Tawarikh. Begitu sudah, enggak ya. Gitu ya. Tawarikh bukan diberikan untuk itu sudah, tetapi kita melihat sudah di dalam kitab Tawarikh ini kita melihat catatan sejarah yang ditulis bagi, sekali lagi ya, catatan sejarah yang ditulis bagi mereka yang sudah pulang dari pembuangan sudah. Nah sudah, kita mesti nyadar ya bahwa sejarah itu dimanapun saja itu ditulis bukan sekedar untuk mencatat peristiwa. Sejarah itu selalu dicatat untuk endorse satu buah ideologi tertentu sudah. Pada waktu kecil sudah, pelajaran sejarah saya, SD sudah, anak-anak millennials, baby boomer mungkin tahu sudah ya, atau generasi yang atas ya sudah. Pada waktu SD itu pelajaran sejarahnya, kami ya, kurikulum pada waktu itu kurikulum apalah saya tidak tahu lah ya. Itu pelajaran sejarahnya namanya adalah PSPB. Masih ada yang tahu sudah, singkatannya sudah. Itu bukan pelajaran sejarah gitu enggak sudah, tapi PSPB. Pelajaran sejarah perjuangan bangsa. It's not just catatan peristiwa, ini adalah sejarah perjuangan bangsa. Ketika ikut kelas PSPB dengan sungguh-sungguh, dengan guru yang pintar, kita akan jadi punya hati yang membara, mencintai Indonesia Raya, begitu sudah. Tapi sayangnya guru-guru saya pada waktu itu kelihatannya ya kurang oke sudah. Jadi ikut PSBB disuruh ngapalin tanggal, terus sudah konferensi meja bundar, perjuangan di Ponegoro tanggal berapa, di mana, aduh pusing sekali sudah. Akhirnya kurang nasionalis sudah ya. Kurang nasionalis gara-gara kitab sejarah itu. Tetapi sudah, kitab sejarah itu harusnya ditulis untuk mendorong satu buah ideologi tertentu. Anda kalau melihat satu buah film dalam tanda kutip dokumentari sejarah G30S PKI, film dokumenter sudah ceritanya, film dokumenter sejarah sudah. Maka kalau Anda lihat itu, Anda akan punya ideologi mengatakan bahwa Orde Baru itu bagus, Pak Harto itu bagus, PKI itu iblis. Kalau nonton versi film itu, kalau nonton film periode, film sejarah yang sama sudah, tapi judulnya adalah Jagal atau The Act of Killing, itu ada dalam YouTube sudah. Sudah akan lihat, oh man, ini kejahatan kemanusiaan ini. Cerita yang sama sudah. Cerita yang kurang lebih mirip, yaitu pemberantasan PKI. Tapi dicatat oleh Arifin C. Nur dengan dibikin sama Joshua Oppenheimer sudah. Bisa lain banget sudah. Cerita sejarah yang sama sudah. Karena apa? Catatan sejarah itu selalu memuat ideologi. Nah sama sudah. Kitab Tawarikh juga adalah satu buah catatan sejarah. Dan catatan sejarah ini catatan yang memuat ideologi bagi mereka yang sudah pulang dari pembuangan. Ideologinya apa? Ideologinya adalah encouragement. Kenapa saudara? Karena mereka itu setelah pulang dari pembuangan mengalami hidup mereka itu sakit, painful saudara. Seorang komentator dari satu dua Tawarikh saudara, dia mengatakan saudara, setelah orang-orang Yehuda di tanah Babel dikuasai Persia lalu mereka pulang ke tanah Yudea saudara, mereka mengalami banyak hal yang sulit saudara. Mereka mengalami misalnya ya
perlawanan dari orang-orang asing, konflik-konflik domestik, kesulitan ekonomi, itu sangat memberatkan buat mereka. Dan yang paling memberatkan sekali buat mereka, bukan sekedar kesulitan-kesulitan itu. Yang paling memberatkan mereka adalah bahwa mereka harus berhadapan dengan realita bahwa yang dijanjikan oleh Tuhan ternyata tidak terjadi. Saudara, sebelum bangsa Yahudi itu dibuang oleh Tuhan ya. Mereka namanya bukan bangsa Yahudi ya waktu itu ya. Ya orang-orang Yehuda lah. Dibuang oleh Tuhan. Itu nabi-nabi pra pembuangan kan sudah bernubuat saudara. Salah satu nubuatannya adalah nubuatan dari Nabi Amos. Nabi Amos mengatakan kalau kamu terus berdosa kamu akan dibuang oleh Tuhan. Dan setelah kamu dibuang, dihukum oleh Tuhan, maka Tuhan akan memulangkan kamu. Dan ketika kamu dipulangkan, kira-kira terjadi seperti ini. Saya bacakan Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Saudara dengarkan saja enggak apa-apa, mau dilihat juga boleh. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Ini adalah janji Tuhan melalui Nabi Amos kalau mereka sudah pulang dari pembuangan. Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Itu janji Tuhan. Yang ngomong Nabi certified fresh, Nabi Amos, saudara. Nabi Amos menerima firman Tuhan mengatakan, nanti setelah kamu dihukum, kamu pulang dari pembuangan, nanti keadaannya akan seperti ini ya. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Pengirik buah anggur penabur benih. Anda bayangkan saudara, orang lagi mengirik buah anggur. Sedang mengirik buah anggur saudara. Langsung di belakangnya, langsung ada yang nyusul. Pengirik buah anggur itu menyusul penabur benih. Di sini saudara, ada yang menabur benih anggur. Di belakang sudah ada yang panen saudara. Gambarannya seperti itu saudara. Jadi setelah pulang dari pembuangan, kamu akan makmurnya luar biasa. Kamu akan makmurnya itu luar biasa. Tetapi saudara, sekarang setelah mereka pulang dari pembuangan, keadaan gak makmur sama sekali. Mereka mengalami konflik domestik, dimusuhi sama orang-orang asing, mengalami kesulitan ekonomi di mana kemakmurannya. Katanya pembajak sama penuai susul-susulan gitu. Baru bajak sudah disusul sama penuai gitu, kejar-kejaran. Bro, sabar bro, jangan dituai dulu. Enggak bisa, ini sudah tumbuh gitu. Baru dibajak, tumbuh, sudah langsung tuai. Katanya semakmur itu. Tetapi loh keadaannya kok kayak gini ya. Maka painful. Painful karena apa? Kesulitan ekonomi iya, perlawanan domestik iya. Tapi yang lebih utama adalah painful karena janji Tuhan itu enggak jadi. Kalau janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita, siapa yang bisa diandalkan? Bagi orang Yahudi pada waktu itu seperti itu, saudara. Kalau Tuhan itu berubah setia, celaka kita. Ini adalah satu buah keadaan, saudara, yang bahkan ya kita zaman sekarang itu nggak punya loh. Saya itu berharap ya kita itu punya jenis kesakitan yang seperti ini, saudara. Punya painfulness seperti ini, saudara. Yaitu bahwa Tuhan itu kita anggap berubah setia. Apa yang dijanjikan Tuhan gak terjadi dalam hidup kita, kita mulai painful. Kita painfulnya biasanya stop sampai kepada apa sudah? Sampai kepada, ya kalau pekerjaan kurang lancar ya painful. Kalau anak saya nakal ya saya painful. Kalau misalkan ya suami saya marah-marah atau istri saya kurang oke ya saya merasa sakit. Pekerjaan saya gak lancar, saya merasa sakit. Tapi kita asing sekali sama rasa sakit. Saya rasa Tuhan tidak menyertai saya rasa sakit sudah. Ini sudah yang terjadi dengan mereka. Mereka merasa painful, sakit. Sudah pulang dari pembuangan, saya pegang janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji melalui Yesaya. Tuhan pernah berjanji melalui Amos. Tapi kok enggak terjadi sudah. Maka painful. Oleh karena itu sekarang ya sudah. Cocokin saja sama namanya. Yabes. Painful. Yabes itu adalah cerminan realitas sudah. Realitasnya adalah painful. Mamaku waktu melahirkan itu painful sudah. Sudah. Satu orang penafsir sudah dari kitab Tawarikh ya. Dia dengan menarik ya. Mencatat seperti ini sudah. Namanya Sarah Yafet sudah. Dia mengatakan seperti ini. Kata-kata ini ya sudah, kalau kita lihat ya, kata-kata ini. Kata-kata ibunya Yafet ya, ibunya Yefta ya, ibunya Yabes sudah. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kata-kata aku melahirkan dia dengan kesakitan, itu membuat kita mengingat-ingat sudah, kutukan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Hawa.
Susah payahmu akan sangat banyak pada waktu kamu melahirkan anak. Ini adalah mengingatkan orang, sakit melahirkan, susah payah saat melahirkan, itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak baik-baik saja dengan kamu. Kamu itu sakit dan kamu sedang dihukum oleh Tuhan. Itulah Yefta. Keadaannya Yefta itu adalah keadaan seperti itu. Saya masih under God's judgment. Saya masih berada di bawah penghukuman Tuhan. Maka sekarang realitasnya cocok-cocokin saja. Yaitu bahwa hidup kita itu painful, sakit. Etiologi ini saudara, Yefta itu membuat kita itu merasa oke dah, cocok memang. Dalam kehidupan kita ya memang kayak gini kejadiannya. Saudara, tapi saudara, apakah kitab ini mau menyerah dengan realitas, mau menyerah dengan fakta? Ya wis lah, gitu ya gitu aja. Ternyata enggak saudara. Kalau kita lihat ya, kitab ini, kitab Tawarikh adalah kitab yang sangat-sangat encourage mereka untuk berani kembali beriman, kembali berani struggle dengan pengharapan yang Tuhan kasih yang kelihatannya nggak terjadi itu, saudara. Saudara, tadi saya sempat mengatakan pada kita, saudara, kitab Tawarikh adalah kitab yang mencatat cerita mulai zaman Adam sampai mereka pulang dari pembuangan. Skopnya panjang sekali, saudara. Zaman Adam sampai pulang dari pembuangan. Saudara, dari zaman Adam sampai pulang dari pembuangan itu kan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh dan banyak cerita menarik yang terjadi, saudara. Saudara bisa cerita Abraham, saudara bisa cerita tentang Musa, saudara bisa cerita tentang Daud, bisa cerita tentang banyak sekali hal. Tetapi, saudara, di dalam kitab ini, saudara, 1 dan 2 Tawarikh, fokusnya itu sangat concentrated, saudara, kepada Daud dan Salomo. Bayangkan, saudara, di dalam kitab 1 Tawarikh itu sekitar 2/3-nya. Seluruh kitab ya, sekitar 2/3-nya itu ngomongin Daud, saudara. 2/3-nya. Ini Musa bisa cemburu loh, saudara ya. Mungkin di sana itu Musa itu agak berantem tuh sama penulis kitab Tawarikh. Wih, saya ya nggak kalah lah dibandingkan Daud. Kamu kenapa nggak tulis sedikit pun tentang saya begitu ya? Wih, itu bisa berantem tuh sama Musa mungkin, saudara. Atau Elia juga mungkin ya ngiri juga tuh. Kenapa nggak ada cerita tentang saya sama sekali gitu, saudara? Itu apa? Itu kenapa fokusnya sangat kuat sekali kepada Daud, saudara? Lalu saudara, 2 Tawarikh ya, sekitar 1/4-nya itu cerita Salomo. Bayangkan, 1 Tawarikh 2/3-nya ngomongin Daud, 2 Tawarikh 1/4-nya sendiri ngomongin Salomo. Padahal periode sejarah yang diceritakan sejak Adam sampai pulang dari pembuangan. Tapi konsentrasinya super Daud Salomo. Tadi saya sempat adakan quick check, saudara, waktu ngobrol dengan teman-teman yang menerjemahkan. Menurut kamu ya, saya tanya, kalau misalkan ada kitab yang super konsentrasi tentang Daud, sangat super konsentrasi tentang Daud, harusnya ada cerita apa tentang Daud? Langsunglah dijawab, saudara, Daud dan Goliat. Lalu ada yang menjawab Daud dan Yonatan. Itu agak sedikit niche ya, tapi ya still. Ada yang mengatakan Daud dan Batsheba. Cerita-cerita yang sangat terkenal tentang Daud. Tetapi saudara, uniknya di dalam kitab 1 dan 2 Tawarikh yang sangat berfokus tentang Daud, nggak ada cerita Daud dan Goliat. Nggak ada cerita tentang Daud dan Batsheba. Nggak ada cerita tentang Daud dan Yonatan. Cerita tentang Daudnya itu dikonsentrasikan hanya dalam satu hal, saudara. Yaitu apa? Urusan bait suci. Urusan cult. Urusan kamu kembali beribadah dan kembali berdoa. Jangan dingin, jangan tawar hati. Loh tapi gimana? Faktanya yang dikhotbahkan sama Nabi nggak cocok dengan kehidupan kita. Nggak cocok. Nabinya berkhotbah katanya setelah kami pulang, nanti kalau kami pembajak, kami akan menanam, kami akan membajak itu akan kejar-kejaran sama yang ini tuai loh. Itu mirip seperti kayak saya sekarang mau bekerja ya, saya mau buka bisnis. Pada waktu mau buka bisnis, saya masih bikin rancangan bisnis, tiba-tiba laba sudah mengejar, saudara. Saya sampai kayak nggak ada waktu lagi untuk mengelola bisnis. Saya kepengen jualan, lu gimana nih? Jualan belum masuk, rekening sudah masuk aja ini. Ini ada orang, saudara, customer banyak, saya lagi ngomong sama teman. Saudara sekalian, saya akan buka bisnis kuliner, saya mungkin akan jualan nasi goreng. Pak, nomor rekening berapa, Pak? Saya berencana untuk jualan nasi goreng, lalu mulai tanya sama Pak Abu, nanti beli beras gimana? Tahu sudah langsung, itu orang transfer ke dalam rekening saya. Nasi goreng 700 porsi, 1000 porsi, itu udah tunggu. Ini nasinya belum dimasak ini. Sabar, saya masih cari beras, sudah ini kejar-kejaran sudah. Laba sama kerjaan kejar-kejaran. Harusnya menurut nubuatan Amos kayak begitu. Sekarang nggak terjadi. Kamu masih suruh saya untuk terus-menerus berharap kepada Tuhan. Namanya Yabes. Harusnya yaitu cocoknya, painful. Tetapi sudah, kalau kita lihat ya, Yabes ternyata nggak menyerah. Memang janji Tuhan kelihatan tidak terjadi dalam kehidupan kita, tapi justru
Justru ketika janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita, saya tidak mengatakan, ya wes lah, ya best, painful, stop. Enggak, sudah. Dia berdoa. Dan dia mengatakan, saya tidak mau kecelakaan, saya tidak mau kesakitan menimpa. Dia doanya ngomong seperti ini, sudah ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah, memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga painful itu tidak menimpa aku. Loh, namamu painful, Mas. Namamu itu painful, bro. Enggak. Saya enggak mau painful, saya enggak mau sakit menimpa saya. Padahal namanya dia adalah Yabes. Sudah. Dia tidak mau menyerah dengan mengatakan bahwa realitasnya ya gitu. Enggak. Saya punya Tuhan yang berjanji. Saya enggak mau realitasnya enggak terjadi, ya wes saya menyesuaikan diri. Enggak. Saya tetap mau kejar janji Tuhan itu seperti apa, Saudara. Ini seperti kayak tidak wajar loh, Saudara. Saudara, kalau kata-kata ini ya, sekali lagi ya, kalau kita punya telinga Ibrani sedikit ya, mendengar kata-kata seperti ini tidak wajar, Saudara. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Itu kayak, Saudara? Seseorang yang namanya adalah lara. Saudara tahu, kalau bahasa Jawa, loro itu sakit, Saudara. Loro itu sakit, loro. Orang Jawa sudah ngomong, aduh, loro sikilku, begitu, kakiku sakit gitu. Loro itu sakit, Saudara. Lalu ada orang namanya Lara Gunawan, misalnya itu, Saudara. Lara, karena papanya sakit-sakitan, mamanya sakit-sakitan, pada waktu melahirkan dia waktu lahir cuman misalkan ya 700 gram misalnya, terus sakit-sakitan, dia dikasih nama Lara, Saudara. Saudara, orang kalau namanya Lara itu mungkin sakit-sakitan, Saudara. Gak ada orang tua yang normal sudah dalam keadaan prosper, baik-baik, semuanya keadaan oke. Lalu punya anak dikasih nama Lara, itu aneh, Saudara. Lara, Saudara ingatnya Lara Croft ya, Saudara. Gimana? Lara Jawa, Saudara. Lara Jawa itu sakit, Saudara. Saudara bayangkan, Saudara. Saudara pergi ke sekolah internasional. Satu buah sekolah yang established lah di Batam atau di mana, sekolah internasional. Sekolahnya anak-anak yang punya orang tua, ya. Anak-anak yang punya orang tua yang sangat sukses dalam pekerjaan. Presiden direktur di sini, presiden direktur di sana, pengusaha di sini, pengusaha di sana, pengusaha yang sangat sukses, Saudara. Lalu di dalam satu buah kelas, gurunya masuk kelas absen. Absen dulu ya anak-anak, iya Bu, nah gitu ya. Oh enggak, pakai bahasa Inggris biasanya. Oke, let's do the, Saudara? Presentation atau gimana? Saya nggak tahu lah. Saya nggak pernah sekolah di sana, anak saya juga nggak sekolah di sana. Tapi katakanlah, Saudara, absen. Yuk, absen. Namanya seperti ini, Saudara. Leticia Dewa Putra. Hadir, Pak. Cocok, Saudara. Namanya keren kan, Leticia. Dewa Putra, the son of God, Saudara, gitu ya. Bapaknya memang dewa, gitu kan ya. Dewa, mungkin dewa menguasai daerah Nagoya sana, Saudara. Selanjutnya, Stephen Sanjaya. Berjaya bapaknya, cocok. Anaknya dikasih nama Sanjaya, cocok. Berjaya, Saudara. Christopher Leong. Bapaknya Aliong, sudah nguasain lapak-lapak di Glodok sana, banyak lah, Saudara, misalnya. Terus selanjutnya, Saudara. Pahit Sukmorogo. Enggak cocok, Saudara. Pahit. Sukmo itu jiwa, Saudara. Rogo itu badan, Saudara. Pahit seluruh tubuh dan jiwa, Saudara. Presiden direktur mana yang kasih nama anaknya seperti ini, Saudara? Kalau you sukses, nama anaknya bukan Pahit. Prosper, nama anaknya bukan Yabes. Yabes itu sakit. Harus cocok. Saya sakit. Sakitnya karena kutukan Tuhan, cocok sama Kejadian pasal 3 itu loh, cocok tuh. Kutukan Allah kepada Hawa, cocok dengan saya. Ya udah sakit. Janji Tuhan, nah itu enggak terjadi, ya wes lah. Yang penting sekarang realitanya, faktanya sakit, yo Yabes. Tapi Yabes enggak. Yabes maunya saya, Yabes itu prosper. Yabes itu mulia. Yabes itu harusnya adalah dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Enggak cocok, biarin enggak cocok. Enggak cocok saya berdoa. Enggak cocok saya akan bertarung, Saudara. Itulah yang disebut sebagai doa Yabes, Saudara. Saudara, kalau kita coba renungkan ya, hal ini sebetulnya ya agak-agak sedikit dekat loh dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini kan banyak mengalami distorsi ketidakcocokan dengan nama ya. Saudara dan saya ini kan banyak yang punya nama-nama Kristen, dan kalaupun nggak punya nama-nama Kristen, saudara dan saya kan adalah orang-orang Kristen. Disebut sebagai orang Kristen. Hari Minggu ke gereja-gereja Kristen, saudara. Dan Kristen itu artinya kan Kristus kecil, saudara. Sekarang saudara, dalam kehidupan kita ya, apakah hidup kita itu sangat mencerminkan keberadaan Kristus? Ada berapa banyak saudara orang yang kenal Kristus gara-gara lihat kehidupan kita, saudara? Iya, saya kenal Yesus gara-gara lihat kehidupannya dia, saudara. Kenal Kristus karena kita perkenalkan secara verbal, which is good, saudara. Itu mungkin ada, saudara. Tapi karena lihat hidup kita seperti Kristus, itu kayaknya kok jarang sekali, saudara. Seperti kayak satu hal yang sangat tidak umum sekali, saudara. Saudara, yang lebih sering ya terjadi adalah
orang itu Kristen sekalipun saudara, lebih mencerminkan keberadaannya sebagai mereka yang adalah mamon-mamon kecil. Mamon itu dewa Yunani saudara, Mamon. Kalau ditranspos ke dalam dewanya orang Tiongkok saudara, itu mirip saudara. Cuman beda budaya saudara, tapi dewa kurang lebih mirip saudara, dewa uang saudara. Caisen Ye gitu saudara. Itu kalau di dalam versi Yunani-nya Mamon saudara. Ya kurang lebih seperti itulah saudara. Saudara, banyak di antara kita tuh secara tidak sadar ya lebih mencerminkan sebagai penyembah Mamon. Baik yang kaya maupun yang miskin. Kok bisa saudara? Yang kaya menunjukkan kalau punya Mamon itu enak, yang miskin menunjukkan kalau nggak punya Mamon itu nggak enak. Ya mirip lah saudara. Oh, hidupnya sengsara sekali karena apa? Karena nggak punya Mamon. Atau hidupnya makmur sekali karena apa? Karena punya Mamon. Siapa yang punya faktor paling gede menentukan hidup Anda? Ya Mamon. Tapi agamanya Kristen saudara ya. Cocok nggak? Nggak cocok. Terus gimana saudara? Ya sudahlah, sesuai dengan realitas saja. Mulai besok saya agamanya nggak usah Kristen. Saya besok agamanya Sugiharto aja. Di sini ada yang namanya Sugiharto saudara. So, Sugiharto itu artinya kan itu saudara, pengharapan saudara. Sugih itu kaya saudara. Arto itu bahasa Jawa uang saudara. Sugiharto itu artinya adalah kaya uang saudara, banyak uang. Itu gimana saudara? Kita berhenti jadi Kristen, jadi Sugiharto semua aja itu gimana saudara? Kan lebih cocoknya Sugiharto saudara. Dan ya come on lah. Kalau kita coba lihat ya, realitanya kan ya begitu ya saudara. Realitasnya memang gitu. Ya sudah, cocok saja sama realitas. Saudara, satu hal yang, satu buah fenomena yang cukup umum. Tapi sebetulnya kalau kita cermati itu sebetulnya menakutkan loh. Saudara, suatu kali ya, coba bayangkan. Di dalam gereja, di dalam rapat-rapat pengurus atau rapat penatua, sudah ada bicara seperti ini. Tahu nggak, bapak ini sudah lama nggak ke gereja loh. Atau ibu ini sudah lama nggak ke gereja. Dan bapak ini ya setelah lama nggak ke gereja, kita tahu ya hidupnya setelah itu, aduh, dia suka ke klub malam, suka mabuk-mabuk. Saya dengar judi juga loh dia. Aduh, iya, dia mulai jual-jual barang. Hidupan keluarganya juga nggak bagus. Saya dengar punya simpenan juga. Lalu kita langsung sangat concern kan orang seperti ini sudah. Concern, lama nggak ke gereja, hidupnya jadi rusak. Kita concern sekali. Dan memang kita harus concern sudah. Tetapi sudah, kadang-kadang kita kurang concern dengan orang yang lama nggak ke gereja tapi hidupnya baik-baik saja. Sebetulnya kedua ini lebih bahaya sudah. Karena apa? Karena Christianity berarti memang nggak ada pengaruhnya dalam hidupnya dia. Kalau ini masih gimana-gimana pengaruh sudah. Saya jauh dari Tuhan, hidup saya jadi rusak. Loh, bener toh? Ya memang harus gitu. Jauh dari Tuhan, hidupnya jadi makin lama makin rusak. Kalau jauh dari Tuhan, hidupnya baik-baik saja sudah. Dia kayaknya udah lama nggak gereja ya. Lalu kita besuk, kenapa kamu nggak gereja? Marah sama hamba tuannya? Enggak sih, baik-baik saja, hamba tuannya saya kenal baik kok, gitu ya. Sama pengurus? Ya enggak. Terus kenapa nggak gereja? Ya masih nggak kepengen aja. Ntar saya kembali lagi, nanti saya ke gereja lagi. Tapi ya ke gereja nggak gereja, ya sama aja, sudah. Ini sebetulnya kan apa ya? Hal yang kita mesti lebih concern, sudah. Kenapa, sudah? Itu artinya hidupnya dia sedikit sekali dipengaruhi oleh Christianity. Sedikit sekali dipengaruhi oleh Yesus. Yesus itu non-faktor, sudah. Nggak ada variabelnya dalam hidupnya, sudah. Jadi ya berdoa, nggak berdoa ya boleh, ibadah nggak beribadah ya boleh. Saya coba lihat hidup Anda, sudah. Hidup kita. Andai ya, Anda 2 bulan nggak ke gereja, hidup Anda jadi rusak nggak? Kalau cowok jadi selingkuh gitu ya. Kalau bisnis jadi hancur gitu ya. Hidupnya jadi jahat gitu. Barangkali enggak. Kalau enggak, itu red light, bukan red flag ya, red light sudah. Lampu merah itu bahaya tuh. Artinya, nggak ada Yesus sama ada Yesus, kita udah mulai biasa aja sudah. Dan memang bisa loh. Hidup seperti itu memang bisa. Kenapa sudah? Karena memang Tuhan memberikan anugerah umum. Di dalam kitab suci kita memang ada catatan kok. Tuhan tetap akan memberikan pemeliharaan. Matahari dan hujan diberikan kepada orang baik dan orang jahat. Kalau di dalam bahasanya Cornelius Van Til, saudara, orang itu tetap bisa menolak Tuhan, tapi tetap hidup dipelihara. Seperti kayak seorang bayi yang digendong lalu dia menampar pipi papanya. Bayi itu bisa tampar pipi papanya kalau gimana? Digendong. Kalau nggak digendong gimana? Dia nggak nyampe, saudara. Memang ada topangan tangan bapaknya. Dan ketika digendong dia tampar. Dan bisa kan? Baby bisa begitu kan, saudara? Ya bisa, baby, saudara. Dalam topangan, dalam anugerah Tuhan, melupakan Tuhan dan baik-baik saja. Karena memang ada topangan Tuhan, saudara. Ini kan menakutkan, saudara. Tuhan itu non-faktor, kok disebut sebagai Kristen. Mending kita cocokkan saja sama realitas kali ya. Ya realitanya gitu. Saudara, oke lah kalau kita lihat ya. Di antara orang Kristen ini, saudara ya. Kita melihat, kalau hamba Tuhan berkhotbah, ya mungkin berbusa-busa, berapi-api berkhotbah. Anda mendengarkan firman Tuhan, ya kelihatan berapi-api. Kita bisa seneng, saudara. Tapi somehow di dalam hati kita yang dalam kita tahu, ya itu bukan sesuatu yang cocok sama realitas. Ya dia memang khotbahnya begitu. Saudara lihat ya, hamba Tuhan kalau berkhotbah. Saudara-saudara sekalian,
Jangan patah semangat di hadapan Tuhan. Teruslah percaya saudara-saudara sekalian. Amin, gitu kan ya. Terus percaya. Tetapi saudara, somehow dalam hati kita tahu bahwa itu adalah kalimat yang boleh kita abaikan. Tapi tentu waktu mendengarkan kita mengangguk. Dalam hati kita juga mungkin coba nitip kuping ya. Nitip kuping. Hamba Tuhan habis khotbah seperti itu, nitip kuping. Nitip kuping, nanti setelah itu rapat sama pengurus sama penatua, ngomongin problem dari jemaat. Pada waktu ngomongin problemnya jemaat, iya jemaat ini gini, jemaat ini gini. Waktu ngomongin problemnya jemaat gimana? Iya susah ya kalau kayak gitu ya. Susah. Pada waktu di atas mimbar garang betul saudara. Penuh dengan pengharapan gitu ya saudara. Tidak ada jalan buntu buat Tuhan. Tema KKR-nya tidak ada yang mustahil. Wah kasih semangat berapi-api saudara. Tetapi saudara, jemaat-jemaat yang sudah lama pelan-pelan juga mikir. Andai ya saya boleh nitip kuping di dalam rapat-rapat hamba Tuhan dan pengurus dan penatua ngomongin apa ya. Apakah sepercaya itu ya? Jangan-jangan enggak loh. Jangan-jangan Yesaya, Amos tuh Pak, habis dia berkhotbah ya, akan seperti kepermaian. Waktu di belakang dia ngopi sama Yesaya, Amos misalkan ketemu sama pembesar-pembesar aja ngomong gitu. Ya sebetulnya susah sih ya, tapi ya kita namanya hamba Tuhan yang mesti khotbah gitu ya. Amos, Yesaya jangan-jangan ngomong gitu sudah. Maka sudah mereka pelan-pelan sudah dingin sudah. Tetapi sudah Yabes tidak sudah. Kitab Tawarikh yang dicatat di dalam kitab Yabes ini tidak sudah. Dia tidak menyerah dengan mengatakan ya wes lah. It's just the way it is lah, it is what it is lah. Ya sudah lah, ya memang kayak gitulah sudah. Enggak sudah. Di dalam kitab Yabes, di dalam kitab Tawarikh ini sudah Yabes punya satu buah mekanisme untuk mengatakan enggak. Saya enggak mau nurut sama realita yang dipaksakan kepada saya. Saya mau nurut sama realita yang dijanjikan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Doa. Saudara, Sarah Yafet saudara, dia mengatakan bahwa doa adalah satu buah topik yang sangat memenuhi kitab 1 dan 2 Tawarikh. Cuman agak underdeveloped saudara. Saudara coba lihat ya, beberapa saja saya berikan catatan saudara. Di dalam kitab Tawarikh ini saudara, kita ketemu doanya Yabes. Kita ketemu doanya suku-suku Transyordan. Kita ketemu doanya Daud dan Salomo. Kita ketemu 4 raja pertama yang berdoa setelah kerajaan terpecah. 4 raja pertama Yehuda berdoa, saudara. Ada Rehabeam, ada Asa, ada Abia, ada Yosafat, semuanya berdoa, saudara. Lalu nanti setelah kerajaan dalam tanda kutip bersatu kembali, orang-orang utara pulang datang ke Yehuda untuk melakukan Paskah, saudara. Ada catatan Hizkia berdoa. Waktu dikepung Sanherib, Hizkia berdoa. Waktu sakit, Hizkia berdoa. Bahkan saudara, kita kalau lihat ya, salah satu raja Yehuda yang paling jahat, Manasye berdoa. Manasye saudara, orang paling jahat itu saudara. Di seluruh sejarah Yehuda, Manasye orang paling jahat bisa dikatakan saudara. Tapi dia berdoa dan Tuhan mendengar. Doa itu sangat ditekankan di dalam kitab ini saudara. Untuk menunjukkan bahwa ketika kamu merasa realitasnya yo gini, realitasnya janji Tuhan gak terjadi, jawabannya ada satu yang akan bikin link antara realitas yang kamu rasa hadapi dengan janji Tuhan. Linknya adalah apa? Berdoa, saudara. Saudara kalau ada di antara kita yang mungkin berasa ya memang sih janji Tuhan kelihatan keren-keren, kelihatan bagus-bagus. Tapi ya dalam kehidupan kita ya gimana? Mau menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara, kalau saudara merasa itu gapnya dengan apa yang dijanjikan Tuhan dengan kehidupan kita itu jauh, saudara. Ada linknya. Linknya adalah apa? Doa. Doa yang menghubungkan janji Tuhan dengan realitas kita, saudara. Maka saudara, kita mendapati dalam hal ini saudara, Yabes berdoa menolak kesakitan di dalam realitas dia yang adalah namanya adalah sakit itu. Dan dia mengatakan ini saudara ya, berkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Memperluas daerahku, ini apa saudara? Minta properti gitu ya, meminta properti. Bukan saudara, bukan di dalam kepala kita saudara, seperti kayak kepala kita minta properti saudara. Karena apa saudara? Karena tanah itu adalah bagian integral dari janji Tuhan. Allah itu berjanji kepada Abraham, itu salah satunya tanah. Israel itu sampai sekarang sudah ngebet berantem terus di sana, saudara. Urusannya apa? Eretz Israel, tanah, saudara. Jadi memperluas daerah. Ini bukan sekedar mengatakan bahwa supaya saya lebih kaya, tanah kan harganya nanti bisa meningkat, saudara. Bukan, saudara. Tapi tanah itu urusan apa? Janji Tuhan dikembalikan. Tuhan sudah pernah berjanji dalam kitab Amos, Tuhan sudah pernah berjanji dalam kitab Yesaya. Janji Tuhan harus digenapkan. Maka sekarang saya berdoa supaya daerahku diperluas. Bukan supaya saya kaya, tapi supaya saya bisa melihat janji Tuhan itu digenapi kembali. Saya tidak mau sakit. Memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan. Sehingga Yabes tidak Yabes lagi. Sehingga Yabes itu prosper, sehingga Yabes itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Itu ditaruh di mana, saudara? Doa. Jadi, saudara, ini adalah doa yang diajarkan dalam Alkitab. Doa Yabes, doa yang diajarkan dalam Alkitab. Apakah kita boleh mendoakannya? Wajib kita doakan, saudara. Diajarkan Alkitab kok. Cuman, sekali lagi, jangan salah mengerti. Ini bukan doa untuk saya minta properti.
Bukan doa supaya saya itu menjadi kaya raya dan saya itu berlimpah-limpah, bukan saudara. Ini adalah doa supaya apa yang saya tahu dijanjikan oleh Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam gereja saya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan saudara. Di dalam kitab suci saudara, Tuhan Allah berjanji, kalau roh turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Terjadi enggak dalam kehidupan kita? Ada terjadi enggak dalam kehidupan kita? Kayaknya belum. Terus gimana? Ya udahlah sesuai dengan realitas saja sudah. Enggak bisa sudah. Kalau belum terjadi, berdoa. Sampai gimana sudah? Sampai terjadi sudah. Jadi kalau kita lihat sudah, kita lagi mau melakukan KKR sudah. Dan cerita di dalam KKR itu apa sudah? Cerita di dalam KKR adalah kita rebut orang dari api. Terjadi enggak? Belum terjadi. Berdoa terus sampai terjadi sudah. Sudah mungkin selama ini sudah, kita kayak tadi dikatakan sama Pak Rino sudah, kita bisa agak lelah sudah. Lelah. Karena apa? Karena kita acara demi acara sudah. Sehingga akhirnya acara-acara kita ini sudah menjadi kumpulan manusia-manusia yang terlibat, biasanya enggak gitu banyak sudah, cuma beberapa puluh saja yang terlibat sudah. Dan ini beberapa orang yang sedikit ini sudah sangat jago sudah untuk menjadi apa sudah? Untuk menjadi event organizer. Sukses sudah. Sudah nanti keluar dari gereja ini jadi event organizer sukses semua sudah. Jadi kalau ada nanti misalkan PHK di mana-mana sudah ya, Anda susah dapat pekerjaan, sering ikut kepanitiaan di sini aja sudah. Wah itu jadi event organizer sukses sudah. Dedikasinya itu memang dalam banyak hal kita bisa acungi jempol sudah. Tapi sudah, kita ini melakukan pekerjaan Injil. Kita ini mendekatkan orang dengan kuasa Tuhan. Tapi yang terjadi sekarang downgrade jauh untuk menjadi sekedar event organizer. Nggak mau gini. Pendetanya juga mungkin nggak terlalu mempercayai itu sudah. Sudah itu tidak terjadi dengan saya sudah. Saya percaya every word yang saya khotbahkan sudah. Apapun yang saya khotbahkan, saya akan mempercayainya 100% sudah. Every word I say, karena itu berasal dari firman Tuhan sudah. Saya berharap sudah juga demikian. Meskipun akhirnya harus pentok berhadapan dengan realitas, kayaknya kok tidak terjadi. Ya itu justru sudah. Supaya itu terjadi sudah, kita dipanggil untuk berdoa. Tidak menyerah dengan sesuatu yang ditanamkan dalam kepala kita. Realitasnya gini, enggak. Realitasnya adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu akan dibikin nyata di dalam kehidupan kita. Harap sudah, kita boleh menjadi orang-orang yang lebih tekun di dalam berdoa, menyadari apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang begitu besar, begitu mulia. Pendek kata, orang-orang kalau melihat kita, orang akan mengatakan, Kristus kecil. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh memiliki kitab suci kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan karena kami dipanggil untuk boleh mempercayai di tengah-tengah keadaan yang mungkin sulit bagi kami untuk mempercayai. Kami saat ini punya tarikan yang sangat banyak di kanan kiri kami, memberikan kepada kami tawaran yang kelihatan lebih masuk akal, kelihatan lebih ada jalan untuk penggenapannya. Tapi kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang terus mempercayai apa yang telah Engkau janjikan, dan kami akan kejar sampai kami dapat, yaitu kami ingin menjadi Kristus kecil. Kami ingin keberadaan Yesus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak menyerah dengan mengatakan bahwa beginilah manusia berdosa, tetapi kami akan menyatakan bahwa beginilah manusia yang ditebus di dalam Yesus Kristus. Kiranya itu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terpuji dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.